Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan nasihat-nasihat penuh hikmah dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah memberikan beberapa nasihat yang sangat agung dan penuh hikmah kepada salah seorang muridnya yang bernama Al-Muzani rahimahullah, dengan mengatakan kepadanya, "Bertakwalah engkau kepada Allah, gambarkan kehidupan akhirat di dalam hatimu, jadikan kematian ada di depan matamu, dan janganlah lupa bahwa engkau akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Takutlah engkau kepada Allah, jauhilah larangan-larangannya, tunaikanlah apa-apa yang Dia wajibkan atasmu. Ikutilah kebenaran, kapanpun dan dimanapun engkau berada. Janganlah engkau meremehkan nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan kepadamu, meskipun sedikit, tetapi sikapilah nikmat-nikmat tersebut dengan bersyukur kepadanya. Hendaknya engkau jadikan diammu untuk berfikir, ucapanmu sebagai zikir, dan pandanganmu kepada sesuatu untuk mengambil pelajaran darinya. Dan hendaknya engkau memohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka, dengan selalu bertakwa kepadanya. Hidup ini seperti buih di lautan, yang sebentar indah sebentar hilang. Jangan merasa sedih jika kamu tidak diberi apa yang kamu harapkan, karena mungkin apa yang tidak kamu harapkan adalah yang terbaik untukmu. Kemiskinan yang paling menyengsarakan adalah kemiskinan akan ilmu. Jangan pernah menunda kebaikan, karena mungkin esok hari, tidak lagi ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Kejujuran akan membuatmu tenang, meski kejujuran itu pahit. Hidup ini singkat, jangan sia-siakan waktu dengan hal yang tak berguna. Jika hidupmu terasa berat, bersyukurlah, karena itu berarti Tuhan sedang membentukmu menjadi orang yang kuat. Ketika kamu merasa lelah dalam menghadapi masalah, ingatlah bahwa di balik setiap kesulitan, maka pasti ada kemudahan. Jangan mengeluh dengan takdirmu, karena takdir yang buruk pun bisa menjadi penghapus dosa-dosamu. Kehidupan ini adalah ujian, jangan biarkan ujian merubahmu menjadi orang yang pahit dan kejam. Jangan takut kehilangan atas apa yang kamu miliki, karena Tuhan tidak akan merampas sesuatu darimu jika itu bukan yang terbaik untukmu. Ketulusan hati adalah modal utama dalam bersahabat. Jangan pernah menyerah, karena Allah senantiasa mendengar doa-doa hambanya. Bersyukur atas kecilnya rezeki adalah kunci mendapatkan berkah yang lebih besar. Kekayaan hakiki adalah hati yang tenang, dan jiwa yang tentram. Ketika sebuah pintu tertutup, maka percayalah bahwa Allah sedang membuka pintu yang lebih baik untukmu. Kehidupan adalah ujian. Bagaimana kita menjalaninya, kelak hal itu akan menjadi pembuktian. Akan dianugerahi rasa suka kepada 3 hal, yakni bergaul ramah dengan sesama, tidak melakukan sesuatu secara terpaksa, dan mengikuti jalan tasawuf. Adalah kesengsaraan saat kau mencintai seseorang, dan orang yang kau cintai itu ternyata mencintai orang lain. Atau saat kau ingin berbuat baik kepada seseorang, namun ia justru ingin mencelakaimu. Aku mampu berhujah dengan orang berilmu, tapi aku akan kalah pada satu orang yang jahil atau bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Apabila kalian memiliki teman yang membantumu dalam ketaatan kepada Allah, maka genggam erat tangannya, karena mendapatkan seorang sahabat itu sulit, sedangkan berpisah darinya itu mudah. Apakah kamu tidak melihat bahwa seekor singa itu ditakuti lantaran ia pendiam, sedangkan seekor anjing dibuat permainan karena ia suka menggonggong? Betapa aku senang, jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang. Maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku. Bila cintamu telah nyata padaku, aku tak peduli musibah apapun yang menimpaku. Bagian dari bencana itu ketika engkau mencintai, sementara orang yang kau cintai tidak mencintaimu. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu, yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar, dan ia memberi kebebasan kepadamu? Dirimu menganggap bahwa kamu tidak lebih dari sebuah badan, sesungguhnya di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih besar dari semesta. Cukuplah engkau bagiku, dan cukuplah engkau bagi hatiku. Jika aku memiliki keagungan, sesungguhnya itu berasal dari keagunganmu.
Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar. Dunia adalah tempat yang licinan menggelincirkan, rumah yang hina, bangunan-bangunannya akan runtuh, penghuninya akan beralih ke kuburan, perpisahan dengannya adalah sesuatu keniscayaan, kekayaan di dunia sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kemiskinan, bermegah-megahan adalah suatu kerugian, maka memohonlah perlindungan Allah, terimalah dengan hati yang lapang segala karunia-Nya. Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan yang menempel di kepala. Hatiku merasa lega mengetahui bahwa apa yang telah ditakdirkan untukku tidak akan pernah luput dariku, dan apa yang telah luput dariku berarti memang tidak pernah ditakdirkan untukku. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh, lalu membusuk. Jangan sekali-kali kamu tinggal di suatu negara, atau tempat yang di sana tidak ada orang yang ahli di bidang fikih, yang sebagai tempat kamu untuk menanyakan masalah agama, dan juga tidak ada dokter yang dapat menjelaskan kondisi kesehatanmu. Jika engkau tak bisa tepat berbuat baik kepada orang yang bertakwa, maka berbuat baiklah kepada orang yang takut dosa. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kuat, dan Ia akan menjadi penolongmu. Jika telah ada akar yang tertanam dalam kalbu, maka lidah akan berperan sebagai pemberi kabar cabangnya. Kebaikan itu ada di 5 perkara, yakni kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter umum manusia adalah pelit, termasuk hal yang menjadi kebiasaannya, adalah apabila ada orang yang mendekatinya, maka ia akan menjauhinya, dan apabila ada orang yang menjauh darinya, ia pun akan mendekati orang itu. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur, dan melemahkan semangat ibadah. Keridoan semua manusia adalah satu hal yang mustahil untuk dicapai, dan tidak ada jalan untuk terselamatkan dari lidah mereka, maka lakukanlah apa yang bermanfaat untuk dirimu, dan berpegang teguhlah dengannya. Ketahuilah sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga hilang dan hancur, maka perbanyaklah perbuatan baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Kurendahkan nafsuku kepada mereka, supaya mereka memuliakannya, dan takkan terhormat nafsu yang tak kau rendahkan. Mintalah bantuan kepada diam jika ingin bicara, mintalah bantuan kepada nalar jika ingin mengambil keputusan. Orang yang hasad itu akan merasakan penyesalan yang begitu panjang, kedudukannya pun akan sirna. Orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Dengan menanyakan apa yang ia ketahui, maka ia akan semakin mantap, dan dengan menanyakan apa yang belum ia ketahui, maka ia akan menjadi tahu. Sementara orang bodoh itu meluapkan kemarahannya karena sulitnya ia belajar, dan ia tidak menyukai pelajaran. Orang yang mengkaji ilmu faraid, dan sampai pada puncaknya, maka akan tampil sebagai sosok orang yang ahli berhitung. Adapun ilmu hadis, itu akan tampak nilai keberkahan dan kebaikannya pada saat tutup usia. Adapun ilmu fikih, itu merupakan ilmu yang berlaku untuk semua kalangan, baik muda maupun yang tua, karena fikih merupakan dasar dari segala ilmu. Pekerjaan terberat itu ada 3, yakni sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Perbanyaklah saudara semampu yang engkau bisa. Mereka akan menjadi perut-perut dan punggung-punggung saat engkau meminta bantuan. 1000 kawan tidaklah banyak, dan seorang musuh barulah banyak. Perbanyaklah menyebut Allah daripada menyebut makhluk, serta perbanyaklah menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Rendah hati melahirkan cinta, sedangkan qanaah melahirkan kenyamanan. Sebesar-besar aib atau keburukan, adalah ketika kamu mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat yang sunyi, maka ia telah melakukan perbaikan pada dirinya. Dan siapa yang memberi nasihat saudaranya di tempat keramaian, sesungguhnya ia sedang membuka aib dan mengkhianatinya. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Tanda sahabat sejati, ia akan menjadi sahabat dari orang yang bersahabat dengan sahabatnya. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi ilmu itu yang dapat memberi manfaat. Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kemelaratannya, sehingga orang lain menyangka bahwa dia berkecukupan, karena dia tidak pernah meminta-minta. Barang siapa menyimpan rahasianya, maka kebaikan ada di tangannya. Barang siapa yang ditertawakan karena suatu masalah, maka ia tidak akan pernah melupakan masalah tersebut.
tidak termasuk saudaramu, orang yang senang mencari muka di hadapanmu. Bersihkan pendengaran kalian dari hal-hal yang tidak baik, sebagaimana kalian membersihkan mulut kalian dari kata-kata kotor. Sesungguhnya orang yang mendengar itu tidak jauh berbeda dengan yang berucap. Sesungguhnya orang bodoh itu melihat sesuatu yang paling jelek dalam dirinya, kemudian ia berkeinginan untuk menumpahkannya dalam diri kalian. Andaikan kalimat yang terlontarkan dari orang bodoh itu dikembalikan kepadanya, niscaya orang yang mengembalikan itu akan merasa bahagia. Begitu juga dengan kehinaan bagi orang yang melontarkannya. Barang siapa benar dalam beruhuwah dengan saudaranya, maka kekurangannya akan diterima, kelemahannya akan ditutup dan kesalahan-kesalahannya dimaafkan. Tiada kebahagiaan yang menyamai persahabatan dengan saudara yang satu keyakinan, dan tiada kesedihan yang menyamai perpisahan dengan mereka. Jika engkau mendengar sesuatu yang engkau benci tentang sahabatmu, maka jangan tergesa-gesa untuk memusuhinya, memutus tali persahabatannya, dan kamu menjadi orang yang telah menghilangkan suatu keyakinan dengan keraguan. Tetapi temuilah dia, dan katakan kepadanya, aku mendengar kamu melakukan ini dan itu. Tentunya dengan tanpa memberitahukan kepadanya, siapa yang memberi informasi kepadamu. Jika ia mengingkarinya, maka katakanlah kepadanya, kamu lebih jujur dan lebih baik, cukup kalimat itu saja, dan jangan menambahi kalimat apapun. Namun jika ia mengakui hal itu, dan ia mengemukakan argumentasinya akan hal itu, maka terimalah. Orang yang paling zolim, adalah mereka yang melakukan kezoliman itu pada dirinya sendiri. Bentuk kezoliman itu adalah orang yang bersikap tawadu, atau berendah hati di depan orang yang tidak menghargainya. Bentuk kezoliman itu adalah menumpahkan kasih sayangnya kepada orang yang tidak ada nilai manfaat. Bentuk kezoliman itu adalah mendapat pujian dari orang yang tidak dikenalnya. Sesungguhnya hasad itu terlahir dari suatu kehinaan, lekatnya tabiat, perubahan struktur tubuhnya, runtuhnya temperatur tubuh dan lemahnya daya nalarnya. Bukanlah orang yang berakal itu manakala dihadapkan kepadanya perkara yang baik dan perkara yang buruk, lantas ia memilih yang baik. Akan tetapi dikatakan orang berakal, apabila dihadapkan kepadanya dua hal yang buruk, lantas ia memilih yang paling ringan keburukannya di antara keduanya. Sejelek-jelek bekal menuju ke alam akhirat adalah permusuhan dengan sesamanya. Tidak ada seorang pun yang hidup dengan tanpa adanya orang yang dicintai dan orang yang dibenci. Kalau memang demikian realitasnya, maka hendaknya ia senantiasa bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu berkonsultasi kepada orang yang di rumahnya tidak terdapat makanan, karena hal tersebut menandakan tidak berfungsinya akal mereka. Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Amalan yang paling berat diamalkan ada 3, yakni dermawan saat yang dimiliki sedikit, menghindari maksiat saat sunyi tiada siapa-siapa, dan menyampaikan kata-kata yang benar di hadapan orang diharap atau ditakuti. Berkatalah sekehendakmu untuk menghina kehormatanku, sebab diamku dari orang hina adalah suatu jawaban. Bukanlah artinya aku tidak mempunyai jawaban, tetapi tidak pantas bagi singa meladeni anjing. Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan amarah, sehingga orang lain mengira bahwa ia merasa ridho. Biarlah hari-hari itu berlalu, kerjakan yang engkau sukai. Apabila takdir sudah menentukan, maka berlapang dadalah kau. Nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat, sehingga umat bingung mana ulama warasatul anbiya, dan mana ulama suk yang menyesatkan. Imam Syafi'i mengatakan, carilah ulama yang dibenci oleh orang-orang kafir dan munafik, dan jadikanlah dia ulama yang membimbingmu. Dan jauhi ulama yang dekat dengan orang-orang kafir dan munafik, karena dia akan menyesatkanmu, serta menjauhimu dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah engkau gelisah terhadap musibah-musibah malam hari, karena tiada satupun musibah itu yang kekal abadi. Meski bagai buih lautan keaibanmu di kalangan orang lain, namun rahasia pribadimu hendaklah selalu tersimpan. Jangan engkau tampakkan kelemahan pada lawanmu, karena kuatnya mental lawan merupakan bahaya bagimu. Sebuah keterlambatan tak akan mengurangi rizkimu, dan rizkimu pun tak akan bertambah dengan kepayahan badanmu. Apabila ajal datang padamu, maka tak sejengkal bumi, dan tidak pula sebidang langit yang dapat melindungimu. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang, maka angkasa pun serasa menjadi sempit. Apakah engkau meremehkan suatu doa kepada Allah? Apakah engkau tahu yang dihasilkan oleh doa? Biarlah hari-hari itu tidak setia pada setiap saat, sebab obat apapun juga tak akan menangkal ajal. Banyak orang berbicara tentang hal ihwal wanita,
Konon mencintai wanita adalah ujian hidup yang pedih. Mencintai wanita bukanlah cobaan hidup yang pedih, tetapi dekatnya orang yang tidak disukai itulah cobaan hidup yang pedih. Ibarat panah di malam hari, ia tidak akan meleset namun ia punya batas dan setiap batas ada saatnya selesai. Aku terlambat di antara orang-orang yang dungu, yang tidak tahu hak sastrawan, sampai kepala ditukarnya dengan ekor. Tak ubahnya emas ibris, yang semuanya berwarna kuning, namun tidak semua emas punya nilai yang sama. Dan kayu-kayu cendana bila tidak semerbak baunya, tak dapat dibedakan orang mana yang cendana, dan mana yang kayu bakar. Manusia dapat disatukan, namun akalnya tetap berbeda, baik dalam masalah sastra maupun dalam masalah hitungan. Singa yang buas mati kelaparan di hutan, dan daging-daging domba dimakan anjing. Padamlah semangat diriku, karena rambutmu sudah beruban, malam-malamku pun menjadi gelap, meskipun bintang-bintang bercahaya. Burung hantu yang mana bersarang di atas kepalaku, yang memakasaku begitu waktu gagak hitamku terbang. Engkau datang kepadaku saat umurku sudah menua, karena tempat bernaungmu hanyalah rumah-rumah tua. Apakah sejahtera hidupku setelah rambut jambangku diliputi uban-uban putih, dan semir menghitam tidak berguna lagi? Bila kulit orang sudah menguning, dan rambut-rambutnya sudah memutih, maka hari-hari yang indah kian kerupula jadinya. Hamba sahaya yang hina terkadang tidur di atas sutera, sedang bangsawan mulia tidur di atas debu. Tinggalkanlah olehmu perbuatan-perbuatan yang buruk, karena manusia yang bertakwa tidak boleh mengerjakannya. Siapa yang ingin mencicipi dunia, akulah rasa dunia itu, pahit serta getirnya telah berkumpul dalam diriku. Dunia yang kulihat adalah tipu daya dan kebatilan, tak ubahnya sebuah fatamorgana yang tampak di tengah Sahara. Dunia hanyalah bangkai yang berbau, yang akan dimakan oleh anjing-anjing. Dan kemudian lalu anjing-anjing itu hanya ingin menarik-narik dan merobeknya. Apabila engkau menghindarinya, maka dirimu akan selamat. Apabila engkau ikut menariknya, berarti engkau berebutan dengan anjing. Berbuat baiklah kepada orang merdeka, maka engkau dapat menguasainya, karena sebaik-baiknya dagangan orang mulia adalah pekerjaannya. Tunaikanlah zakat kedudukanmu, karena zakat ini tak ubahnya seperti zakat harta, apabila sudah cukup nisabnya. Jangan berjalan di atas bumi dengan sombong dan congkak, karena tidak lama lagi engkau masuk ke bumi juga. Beruntunglah orang-orang yang rumahnya terang menyala, dan tertutup pintu-pintunya dan rapat pula kelambunya. Andaikan aku berusaha untuk kepentinganku pula, engkau akan melihatku pelan-pelan terhadap yang kucari. Seandainya jiwaku tidak lebih mulia dari diriku, niscaya aku sudah menguasainya dari orang hina yang melawannya. Namun aku berusaha untuk kepentingan kawanku, sebab aib rasanya seorang kenyang perutnya, sedang kawannya dalam kelaparan. Orang yang bodoh pun memberitahui dengan segala cara yang buruk. Apabila engkau melayaninya, engkau telah menyenangkannya. Apabila engkau membiarkannya, ia akan mati busuk. Ia semakin dungu sedang aku semakin bijaksana, ibarat kayu cendana semakin terbakar semakin harum baunya. Merantaulah, engkau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang kau tinggalkan. Dan bekerja keraslah, karena sesungguhnya kelezatan hidup itu ada dalam kerja keras. Singa-singa itu, andaikan tidak pernah meninggalkan sarangnya, dia tidak akan mendapatkan mangsa. Dan anak panah takkan pernah mengenai sasaran, jika ia tidak meninggalkan busurnya. Sungguh, aku melihat menggenangnya air itu akan membuatnya rusak. Jika ia mengalir, maka ia menjadi bagus, dan jika tidak mengalir, maka dia tidak bagus. Matahari itu, andaikan dia berhenti terus di orbitnya, pasti semua manusia akan menjadi bosan kepadanya, baik orang Ajam maupun Arab. Jika biji emas itu meninggalkan negeri asalnya, maka menjadi mahal harganya. Dan jika kayu cendana itu meninggalnya negeri asalnya, maka ia pun semahal emas. Biji emas itu tidak ada bedanya dengan tanah biasa di tempat-tempat asalnya, sedangkan cendana adalah sejenis kayu bakar saja di negeri asalnya. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang dapat memberi manfaat. Ilmu tidak akan dapat diraih, kecuali dengan ketabahan. Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan, saat orang yang tak memiliki mengaku-ngaku memilikinya, dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan.
Satu ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada 1000 kali ibadah. Jangan malu untuk belajar dari orang yang lebih muda darimu. Ilmu tidak akan bertambah dengan menyombongkan diri, tapi akan bertambah dengan merendahkan diri. Menuntut ilmu adalah memulai perubahan. Pintu surga terbuka bagi orang yang rajin menuntut ilmu. Kebodohan akan terus mengikutimu, kecuali jika kamu melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan menuju keberhasilan. Mencari ilmu adalah ibadah yang paling utama setelah iman. Ketika kamu menuntut ilmu, kamu sedang memerangi kebodohan. Harta yang paling berharga adalah harta ilmu. Jika ada seorang yang ingin menjual dunia ini kepadaku dengan nilai harga sekeping roti, niscaya aku tidak akan membelinya. Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang, angkasa pun serasa sempit. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Bekal paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Takabur atau sombong adalah akhlak tercela. Kesabaran merupakan akhlak mulia, yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan. Satu hal yang dapat menyia-nyiakan orang yang berilmu, dan yang dapat menghilangkan posisinya sebagai seorang alim, adalah ketika ia tidak mempunyai kawan. Maka, berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang, dengan tujuan agar dirinya mendengar apa yang salah, atau untuk mempermalukan dirinya, dan menang berdebat atas dirinya. Setiap kali diriku menghadapi lawan dalam debat, aku hanya berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah dia agar kebenaran dapat mengalir dari hati dan lidahnya, dan semoga kebenaran ada di pihakku, semoga dirinya mungkin dapat mengikutiku. Tetapi apabila kebenaran ada di sisinya, maka aku mungkin akan mengikutinya. Sehingga jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan." Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan memahami petunjuk-petunjuknya, karena di dalam itu terdapat cinta dan rahmat Allah yang tiada tara. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Jadikanlah cinta kepada Allah sebagai landasan utama dalam menata kehidupanmu, sehingga segala yang kamu lakukan akan mengarah kepadanya. Jangan biarkan hawa nafsu dan godaan dunia memadamkan api cinta kepada Allah dalam hatimu. Jadikanlah cinta kepada Allah sebagai pusat dari segala aktivitasmu, sehingga setiap langkahmu akan menjadi ibadah yang penuh makna. Perbanyaklah mengingat mati dan hari kiamat, karena di dalam dua hal itu terdapat pengingat yang kuat akan kebesaran dan keagungan Allah. Jangan biarkan rasa takut akan cinta kepada Allah membuatmu ragu, karena cintanya adalah cahaya yang menerangi jalan hambanya. Sahabat yang baik adalah seperti bintang, meski jauh namun selalu menghiasi langit hati. Sahabat sejati adalah mereka yang menjaga kita dalam keadaan suka dan duka. Sahabat sejati adalah mereka yang selalu hadir dalam doa, bukan hanya dalam keadaan senang dan sukacita. Sahabat sejati adalah mereka yang memberi kritik dengan penuh kasih sayang, bukan dengan niat menyakiti. Sahabat sejati adalah mereka yang menjaga amanah dan kepercayaan yang kita berikan. Sahabat sejati adalah mereka yang selalu mengingatkan pada kebaikan dan kebenaran. Sahabat yang baik adalah mereka yang tidak pernah lelah mendukung dan memotivasi kita. Sahabat yang baik adalah mereka yang selalu sabar menghadapi segala kekurangan dan kesalahan kita. Sahabat yang baik adalah mereka yang selalu memberikan dukungan tanpa pamrih. Sahabat yang baik adalah mereka yang senantiasa menjadi tempat bersandar dan bermanja saat lelah dan letih. Sahabat sejati adalah harta yang tak ternilai, karena kehadiran mereka membuat hidup menjadi lebih berarti. Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu memaafkan segala kesalahan kita, meski sebesar apapun. Keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan memaafkan. Berbakti kepada orang tua adalah kunci keberkahan hidup. Anak-anak adalah amanah yang harus dijaga dan dididik dengan penuh kasih sayang. Suami yang bertanggung jawab adalah tiang penyangga keluarga. Cinta kasih dalam keluarga
adalah benteng terkuat menghadapi badai kehidupan. Mendidik anak dengan teladan lebih efektif daripada dengan kata-kata. Kesabaran adalah kunci menuju kesuksesan. Kesabaran itu pahit, tapi buahnya manis. Kesabaran adalah senjata terkuat menghadapi cobaan hidup. Kesabaran membuat kita lebih bijak dalam mengambil keputusan. Orang yang sabar selalu optimis dalam menjalani hidup. Kesabaran adalah buah dari keimanan yang kuat. Kejujuran adalah perhiasan jiwa yang tak ternilai harganya. Orang jujur selalu tenang, karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Lebih baik jujur meski menyakitkan, daripada berbohong yang menyenangkan. Orang jujur selalu dihormati, meski kadang tidak disukai. Kejujuran adalah cermin kemuliaan akhlak seseorang. Jadilah orang jujur, meski dunia menentangmu. Rendah hati adalah tanda kemuliaan sejati. Kerendahan hati membuat ilmu semakin bermanfaat. Orang yang rendah hati selalu dicintai banyak orang. Jadilah seperti padi, semakin ia berisi, semakin ia merunduk. Orang yang rendah hati selalu belajar dari siapapun. Sombong hanya akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Kerendahan hati adalah perhiasan orang-orang yang berilmu. Rendah hati bukan berarti rendah diri, tapi menghargai diri dan orang lain. Bersyukur membuat hidup lebih bahagia dan bermakna. Bersyukur adalah cara terbaik menikmati hidup. Bersyukurlah dalam keadaan apapun, karena Allah selalu memberikan yang terbaik. Kebersyukuran membuat hati selalu tenang dan damai. Orang yang bersyukur selalu melihat kebaikan dalam setiap kejadian. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal ibadah. Keikhlasan membuat hidup lebih bermakna. Keikhlasan adalah tanda cinta sejati kepada Allah. Keikhlasan membuat hati selalu lapang. Keikhlasan adalah obat penawar kekecewaan. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah, setelah ia berusaha maksimal. Tawakal bukan berarti pasrah, tapi tetap berikhtiar. Tawakal membuat hati selalu tenteram. Tawakal adalah buah dari keimanan yang kuat. Orang yang bertawakal selalu optimis dalam menjalani hidup. Tawakal membuat hidup lebih tenang dan bahagia. Istiqomah adalah konsisten dalam kebaikan. Orang yang istiqomah selalu konsisten dalam kebaikan. Jadilah orang yang beristiqomah, meski banyak godaan. Orang yang istiqomah selalu tenang dalam menjalani hidup. Tetaplah istiqomah, meski kalian banyak mengalami rintangan. Orang yang istiqomah selalu dihormati karena prinsipnya yang kuat. Jadilah orang yang istiqomah, maka engkau akan mencapai kesuksesan. Orang yang istiqomah tidak mudah goyah oleh godaan. Istiqomah bukan berarti kaku, tapi tetap fleksibel dalam batas-batas syariat. Istiqomah adalah tanda kesungguhan seseorang dalam beragama. Taubat adalah jalan kembali kepada Allah. Taubat bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Taubat membersihkan hati dari noda-noda dosa. Taubat akan membuka pintu rahmat Allah. Taubat membuat hidup lebih tenang dan bahagia. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, bertaubatlah selagi ada kesempatan. Orang yang bertaubat selalu optimis menatap masa depan. Qanaah adalah kekayaan yang tak pernah habis. Qanaah bukan berarti malas berusaha, tapi tetap bersyukur dengan hasil usaha. Qanaah adalah obat penawar ketamakan. Qanaah membuat hati selalu tenteram. Qanaah membuat hidup lebih bermakna dan bahagia. Orang yang qanaah tidak mudah iri dengan milik orang lain. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Zuhud membuat hati tidak terikat dengan dunia. Zuhud adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Zuhud membuat ibadah lebih khusyuk. Zuhud membuat hidup lebih bermakna dan terarah. Orang yang zuhud selalu ingat bahwa dunia hanya sementara. Waro adalah sikap hati-hati dalam beragama. Sifat waro membuat iman semakin kuat. Waro adalah benteng dari godaan maksiat. Sifat waro membuat hati selalu bersih. Waro adalah tanda ketakwaan seseorang. Orang yang waro selalu menjaga kehormatan dirinya. Muhasabah adalah introspeksi diri untuk memperbaiki kesalahan.
Muhasabah membuat kita lebih tanggap dan faham terhadap kesalahan diri sendiri. Muhasabah adalah jalan menuju perbaikan diri. Muhasabah membuat hati selalu terjaga. Orang yang bermuhasabah selalu berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah dan sesama. Muhasabah membuat hidup lebih terarah dan bermakna. Tafakur adalah memikirkan kebesaran Allah dalam setiap ciptaannya. Tafakur membuat iman semakin kuat. Tafakur adalah jalan menuju makrifatullah. Tafakur membuat hati selalu terpaut kepada Allah. Orang yang bertafakur selalu bersyukur atas nikmat Allah. Tafakur membuat hidup lebih bermakna dan lebih terarah. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha maksimal. Tawakal bukan berarti pasrah, tapi tetap berikhtiar. Tawakal membuat hati selalu tenteram. Tawakal adalah buah dari keimanan yang kuat. Orang yang bertawakal selalu optimis dalam menjalani hidup. Tawakal membuat hidup lebih tenang dan bahagia. Ridho adalah menerima dengan lapang dada terhadap segala ketentuan Allah. Ridho bukan berarti pasrah, tapi tetap berusaha dengan ikhlas. Ridho adalah kunci ketenangan hati. Ridho membuat hidup lebih bermakna. Orang yang ridho selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Ridho membuat hubungan dengan Allah semakin dekat. Khauf adalah rasa takut kepada Allah yang mendorong untuk taat. Sifat khauf membuat iman semakin kuat. Sifat khauf adalah benteng dari godaan setan. Sifat khauf membuat ibadah lebih khusyuk. Orang yang memiliki sifat khauf selalu merasa diawasi oleh Allah. Sifat roja adalah pengharapan kepada rahmat Allah. Sifat roja membuat iman semakin kuat. Sifat roja adalah obat penawar putus asa. Orang yang memiliki sifat roja, ia selalu berharap ampunan Allah. Sifat roja membuat hati selalu tenang. Sifat roja bukan berarti merasa aman dari azab Allah, tapi tetap takut kepadanya. Sifat roja adalah tanda cinta kepada Allah. Mahabbah adalah cinta kepada Allah yang mendorong untuk taat. Sifat mahabbah membuat iman semakin kuat. Orang yang memiliki sifat mahabbah selalu rindu beribadah kepada Allah. Jadilah orang yang memiliki mahabbah, maka engkau akan merasakan manisnya iman. Orang yang memiliki sifat mahabbah, ia selalu mengutamakan Allah di atas segalanya. Orang yang memiliki sifat mahabbah, ia selalu berusaha mendapatkan ridho Allah. Mahabbah bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Mahabbah adalah puncak dari ketaatan seorang hamba. Syukur adalah mengakui nikmat Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Sifat syukur membuat nikmat semakin bertambah. Syukur adalah kunci kebahagiaan. Bersyukurlah dalam setiap keadaan, karena Allah selalu memberikan yang terbaik. Orang yang bersyukur tidak mudah mengeluh. Orang yang bersyukur selalu optimis dalam menjalani hidup. Bersyukur bukan hanya saat senang, tapi juga saat susah. Sifat syukur adalah tanda kedewasaan spiritual seseorang. Sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Sifat sabar membuat iman semakin kuat. Bersabarlah dalam setiap ujian, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar tidak mudah putus asa. Bersabar bukan berarti lemah, tapi menunjukkan kekuatan jiwa. Sifat sabar adalah setengah dari iman. Orang yang sabar selalu optimis dalam menghadapi masalah. Jangan pernah menyerah, karena Allah senantiasa mendengar doa-doa hambanya. Bersyukur atas kecilnya rezeki, adalah kunci mendapatkan berkah yang lebih besar. Tidak ada kesempurnaan dalam hidup, namun selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kematian adalah hukuman bagi yang berdosa, namun menjadi anugerah bagi yang bertakwa. Jangan pernah menyepelekan amal kecil, karena kadang amal kecil tersebut dapat membawa kita pada kebahagiaan yang besar. Kekayaan hakiki adalah hati yang tenang dan jiwa yang tentram. Bersedekahlah, karena dengan memberi kita akan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Ketika sebuah pintu tertutup, maka percayalah bahwa Allah sedang membuka pintu yang lebih baik untukmu. Kehidupan adalah ujian, dan bagaimana kita menjalaninya akan menjadi pembuktian. Cinta adalah api yang membakar, jangan biarkan ia merusak hatimu. Cinta itu buta,
maka jadikanlah hati nurani sebagai panduannya. Cinta yang didasari iman akan membawa keberkahan, cinta yang didasari hawa nafsu akan membawa kepahitan. Cinta adalah anugerah, maka jagalah dan syukuri setiap anugerah itu. Cinta sejati adalah cinta yang menghargai perbedaan dan saling menguatkan. Cinta yang paling agung adalah cinta kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Cinta adalah ladang amal, tanamkanlah benih-benih kebaikan di dalamnya. Cinta yang paling berharga adalah cinta yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Cinta adalah pengorbanan, maka siapkanlah hati untuk berkorban demi cinta yang tulus. Cinta sesungguhnya adalah ujian, maka hadapilah dengan kesabaran dan ketabahan. Cinta sejati adalah cinta yang tidak terpengaruh oleh waktu dan jarak. Cinta adalah anugerah terindah, jangan pernah mengabaikan dan membuang anugerah itu. Keridoan semua manusia adalah satu hal yang mustahil untuk dicapai, dan tidak ada jalan untuk terselamatkan dari lidah mereka. Maka lakukanlah apa yang bermanfaat untuk dirimu, dan berpegang teguhlah dengannya. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Orang bodoh yang berakal nilainya sama dengan orang cerdas yang pelupa. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Pilar kepemimpinan itu ada 5, perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, dan menunaikan amanah. Pekerjaan terberat itu ada 3, sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Tawadu adalah merendahkan diri karena Allah. Jadilah orang yang bersifat tawadu, maka engkau akan dicintai Allah dan manusia. Sifat tawadu membuat derajat semakin tinggi di sisi Allah. Tawadu adalah perhiasan orang-orang yang berilmu. Sifat tawadu akan membuat hati selalu tenang. Orang yang tawadu selalu belajar dari siapapun. Kegembiraan dunia hanyalah bayang-bayang semu, kebahagiaan hakiki ada di akhirat. Sesungguhnya suatu keberuntungan, jika Allah memberimu petunjuk untuk bertaubat. Sedikitnya nasihat adalah awal dari kehancuran. Memenuhi panggilan sahabat adalah kewajiban, meskipun hanya sekedar menyapa. Sesungguhnya, sahabat sejati adalah yang mengingatkan akan dosa dan kesalahanmu. Kebaikan hati adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Cinta adalah anugerah terindah, namun juga paling berbahaya jika tidak dijaga dengan baik. Husnuzon adalah berprasangka baik kepada Allah dan sesama manusia. Husnuzon membuat hati selalu tenang. Husnuzon adalah kunci kebahagiaan. Husnuzon membuat hubungan dengan sesama semakin baik. Orang yang husnuzon selalu melihat sisi positif dalam setiap kejadian. Mujahadah adalah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Mujahadah membuat iman semakin kuat. Mujahadah adalah kunci kesuksesan spiritual. Mujahadah membuat hati selalu bersih. Mujahadah adalah tanda kesungguhan seseorang dalam beribadah. Orang yang bermujahadah selalu waspada terhadap godaan setan. Muraqabah adalah merasa selalu diawasi oleh Allah. Sifat muraqabah membuat iman semakin kuat. Muraqabah adalah benteng dari godaan setan. Muraqabah membuat ibadah lebih khusyuk. Muraqabah adalah puncak dari ketaatan seorang hamba. Orang yang bermuraqabah selalu merasa dekat dengan Allah. Demikianlah nasihat-nasihat penuh hikmah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata-kata mutiara Imam Syafi'i ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran berharga tentang kehidupan, ilmu, ibadah, dan akhlak. Dengan merenungkan dan mengamalkan nasihat-nasihat beliau, kita dapat meningkatkan kualitas diri sebagai hamba Allah, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kata-kata bijak Imam Syafi'i ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.